Kisah yang akan diceritakan kali ini adalah kisah yang unik dan menarik, yaitu kisah seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Bisa dikatakan unik karena di akhir kisah, wanita pelacur ini melahirkan 7 anak laki-laki, di mana 7 anak laki-laki tersebut Allah angkat semuanya menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Lalu bagaimanakah kisah lengkap wanita pelacur ini sehingga Allah karuniai 7 anak laki-laki yang menjadi nabi? Simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warwas Story yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Warwas Story. Kisah wanita pelacur melahirkan 7 anak laki-laki yang semuanya menjadi nabi. Kisah ini dinukil dari kitab Tanqibul Qaul bab 23 tentang keutamaan taubat dan juga di kitab Durratun Nasihin fil Wa'dzi wal Irsyad. Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona. Parasnya cantik dan tubuhnya seksi menggairahkan. Sayangnya wanita cantik yang bertubuh aduhai itu menggunakan tubuhnya untuk hal yang salah. Semua potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ini malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal profesional di zamannya. Ia viral di depan para lelaki hidung belang. Ia pelacur senior yang handal. Ia sangat pandai memuaskan laki-laki manapun yang datang dengan nafsu syahwatnya. Wanita pelacur itu melakukan aktivitas jual beli di rumahnya sendiri. Setiap hari, ia menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang kerjanya. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan rumahnya terbuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat dia yang sedang berbaring santuy di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya setipis tisu akan segera tergoda dan merogoh dompetnya untuk bisa menikmati waktu bersama wanita pelacur itu. Konon, wanita pelacur itu memasang tarif yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita menggunakan dinar Kuwait, yang kemudian dirupiahkan, 100 keping dinar itu akan bernilai sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat fantastik untuk usaha pelacuran. Namun demikian, banyak lelaki tipis iman yang bermimpi bisa tidur bersama wanita pelacur tersebut. Tidak masalah bagi mereka walaupun harus membayar sedemikian mahalnya. Bagi mereka, merupakan kebanggaan tersendiri, sebuah pencapaian besar, pencapaian yang sangat luar biasa yang akan mereka banggakan di tempat-tempat tongkrongan mereka bila bisa menikmati wanita pelacur itu. Banyak orang yang kemudian salah sangka. Mereka mengira bahwa wanita pelacur itu akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Namun siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki takdir indah yang lain untuknya. Pelacur itu mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Wanita pelacur itu mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya, wanita tersebut memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Amalan apa yang sudah dilakukan oleh wanita pelacur itu di masa hidupnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa berikan komentar yang baik. Share juga video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga dapat bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah wanita pelacur itu. Dia adalah laki-laki yang soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya adalah Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh wanita pelacur itu di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, yaitu pandangan kedua dan pandangan seterusnya adalah dosa, karena sudah berbalutkan nafsu syahwat.
Sebagai ahli ibadah, Fulan berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syaraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama wanita pelacur itu. Ternyata tarifnya sangat tinggi, yaitu senilai 400 dinar. Fulan tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama wanita pelacur itu. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualannya itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar wanita pelacur itu. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah pelacur itu. Sesampainya di sana, pegawai sang pelacur menyuruh membayar uang tarif layanan terlebih dahulu. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Maklum, wanita pelacur tersebut adalah impian semua lelaki kala itu. Pegawainya lalu memberikan nomor antrian kepada Fulan, sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi rumah si wanita pelacur itu. Pelacur tersebut terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalam dan duduk bersama wanita tersebut di atas ranjang. Mereka saling diam. Beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diaman, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan lain. Kemudian pelacur itu berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai tangan si pelacur menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris minggat tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur porak-poranda dalam hitungan detik selama ia berada di dalam kamar itu. Wajah Fulan terlihat pucat, seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh terjadi terhadap kliennya, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Mas, kamu itu kenapa? Apakah kamu sakit?" Begitu kira-kira. Fulan masih terdiam. Kemudian Fulan menjawab dengan gemetaran, "Mbak, aku sangat takut kepada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Si pelacur itu kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, pelacur itu marah dan membentak, "Aduh, sialan kamu. Banyak laki-laki yang sangat menginginkan apa yang kamu dapat hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Kamu ini aneh sekali. Kamu itu kenapa sebenarnya?" Fulan si ahli ibadah itu menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Mbak, aku sangat takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silakan ambil saja, itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Fulan berdiri, ia bergegas berjalan, meninggalkan kamar si pelacur itu. Wanita pelacur itu bertambah keheranan melihat kliennya yang ketakutan. Ia kemudian bertanya lagi, "Hehehe, tunggu dulu mas. Memangnya kamu belum pernah melakukan kayak gini sebelumnya?" Kemudian Fulan menjawab, "Belum mbak, sama sekali belum pernah. Ini yang pertama kali." Si pelacur itu seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. "Ah masa sih?" katanya sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal. Si pelacur ini kebingungan. Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Itu sebuah hal yang mustahil. Si wanita pelacur itu cantik dan menggoda. Ia terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian wanita pelacur itu bertanya lagi, "Mas, kamu itu memangnya siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita itu, wanita pelacur ini mempersilahkan Fulan untuk keluar dari kamarnya. Fulan keluar dengan menangis, tubuhnya limbung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang,
Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatan yang barusan ia akan lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara si wanita pelacur itu di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu, pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam pelacur itu termenung dan merenung memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Tiba-tiba hatinya bergetar, ada gejolak yang dahsyat dalam hati wanita ini. Malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaan sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya, sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murka-Mu, ya Allah. Padahal Tuhan yang laki-laki itu sembah adalah Tuhan yang aku sembah juga. Seharusnya rasa takutku pada Tuhanku lebih besar dibanding ketakutan lelaki itu." Wanita pelacur ini masih terdiam. Tiba-tiba air mata menetes dari sudut matanya. Pelacur itu menangis sejadi-jadinya, dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapat hidayah pada malam itu. Wanita pelacur itu kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam, kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah, sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Wanita pelacur itu benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Ia duduk beribadah sepanjang malam. Setiap hari, hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam, wanita pelacur itu selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Dia sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar di sampingnya banyak hal tentang agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, wanita pelacur yang sudah berubah menjadi wanita solehah ini memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah wanita itu mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, wanita ini lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah Fulan, si pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena si mantan pelacur ini pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenalinya sebelumnya. Wanita itu kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya. Dan benar saja, meskipun sudah setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun terakhir ini tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan wanita pelacur tahun lalu itu membuatnya trauma. Itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris memohon ampunan kepada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuat suaranya, nyawanya ikut keluar. Si Fulan ini meninggal dunia. Kemudian, kematian Fulan itu tentu saja membuat mantan pelacur itu sangat terpukul dan bersedih hati. Mantan pelacur itu menangis, kemudian ia berdoa dengan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dia, demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkan ia kembali kepadamu."
Tangis mantan pelacur itu pecah, air matanya tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian si wanita mantan pelacur itu bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya saudara laki-laki di antara keluarganya yang masih membutuhkan seorang istri? Kemudian keluarganya di situ menjawab, iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki, orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, dia miskin, tidak mempunyai harta. Kemudian mantan pelacur itu berkata, oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Singkat cerita, kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah itu dilamar oleh sang mantan pelacur tersebut. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah, semua atas takdir Allah. Ke-7 anak laki-lakinya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Ini sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah yang lain. Mungkin saja saat ini ada orang itu ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertaubat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Sobat Warwas Story yang dirahmati Allah, oleh karena itu jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.